Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Khoirizal dengan NIM 03231052 dari Teknik Mesin Angkatan 23 Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal sekaligus penyelesaian dari 5 materi yang berbeda-beda dari termodinamika 1 semester 3. Jadi yang pertama itu ada zat murni, gas ideal, hukum termo 1, analisa komponen, kemudian kontrol massa isentropik dan kontrol volume isentropik. Oleh karena itu saya jelaskan sedikit penyelesaian ini. Baik, seringkali kita mendapatkan soal yang dimana itu yang ditanya itu tidak ada di tabel, sehingga kita harus mencari manual atau dengan metode interpolasi. Nah, dalam interpolasi itu kita ada beberapa patokan untuk menentukan fasenya. Yang pertama itu P. Apabila lebih kecil dari tekanan dari tabel itu sama dengan fasenya itu superheated. Kemudian jika pressure-nya itu lebih besar dari pressure yang dari tabel itu fasenya kompres. Dan kemudian jika temperatur itu lebih kecil daripada temperatur yang ada di tabel itu kompres liquid. Dan jika temperatur itu lebih besar daripada temperatur yang ada di tabel itu masuk di fase super heated liquid. Baik, di sini sudah ada contoh soal. Jika diketahui pressure-nya 1000 kPa, ini sama dengan 1 MPa. Dan jika ditanyakan itu temperaturnya itu 325 Celcius, kita cari di tabel. Dan tabel yang saya gunakan itu tabel appendix 1. Baik. Untuk langkah yang pertama itu kita menentukan fasenya. Jadi yang saya pakai untuk tabelnya itu tabel appendix property table and chart. Kita turun aja ke bawah untuk mencari fasenya dulu. Tabel 2, 3. Superheated. Oh, kelewatan. Oke. Jadi di sini diketahui kalau temperaturnya itu lebih besar daripada yang ada di tabel. Oleh karena itu kita tandain. Karena di sini yang dicari adalah 325 Celcius. Kita tandain dulu 300 dan 350. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita sering mendapatkan soal yang dimana ada yang tidak diketahui dalam sebuah soal tersebut. Nah, di sini tuh jika dalam tabel itu ada temperatur, pressure, kemudian ada lagi yang namanya V, volume spesifik. Kemudian ya, volume spesifik. Kemudian U, internal energi. Kemudian H untuk entalpi. Dan S untuk entropi. Oke. Jadi di sini ada 4 komponen yang yang tidak diketahui pada soal. Oke. Lanjut ke soal. Di sini diketahui bahwa pressure-nya 1000 kPa, itu sama dengan 1 MPa. Dan jika ditanya jika di temperatur 325. Nah, kemudian itu kita cari di tabel appendix. Apakah ada yang di temperatur 325? 1 MPa mana 1 MPa.
Oke, ini dia. Ini fasenya adalah fase superheated. Baik. Nah, jadi di sini 250, 300 dan langsung ke 350. Oleh karena itu kita harus mencari berapa sih temperatur berapa sih di temperatur 325 itu. Nah, yang kita cari itu ada 4 komponen tadi. VUHS. Oke. Di sini kita mulai dari yang diketahui 300 dan 350. Kita tandai dulu. Kita mulai ya. Di gambar itu diketahui pada temperatur 300 derajat Celcius itu V-nya 0,25799. Oke, kita tulis ya. Karena di sini karena di gambar diketahui hanya di temperatur 300 dan 350, maka kita akan membuat angka-angka seperti ini. Yang ditanyakan ditaruh di tengah. Oke. Ini temperatur dalam Celcius. Ini V U H S. Oke. Diketahui V dari 300 derajat Celcius itu adalah 0,25799. Kemudian untuk U itu 2793,7. H 33051,6 dan S 7,146. Dan di sini di barisan 325 Celcius itu kita kosongkan karena itu yang akan kita cari. Kemudian yang 350 itu diketahui V-nya 0,28250. Untuk U-nya 2875,7 dan H-nya 3158,2 dan S-nya 7,3029. Baik, kita masuk di metode interpolasi. Oke, yang pertama kita akan mencari V-nya dulu atau volume spesifiknya dulu. V sama dengan 325 dikurang 300. Kemudian 350 dikurang 300 sama dengan X yang kita cari dikurangi dengan 0,25799 dibagi 250 dikurang 0,25799. Jadi untuk metode interpolasi itu kita dari nilai yang kita cari dikurangi dengan temperatur yang terendah yang ada di tabel. Kemudian yang di bawah itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum dari yang ada di tabel. Seperti itu. Kemudian ini yang dari volume spesifik yang diketahui. Dan yang kita cari itu kita simbolkan dengan X. Kita lanjut 325 dikurang 300 itu 25 dibagi dengan 50 sama dengan kemudian 0,25799 2,8250 dikurang 0,25799 itu sama dengan 0,56701. Oke. Kita akan kali silang, maka X-nya sama dengan 0,27025 dengan satuan M pangkat 3 per kilo. Maka didapatkan hasil volume spesifik dari
temperatur 325 itu 0,27025 meter pangkat 3 per kilo. Dan ini pun caranya sama seperti kita mencari UHS, jadi caranya sama. Dan untuk mempercepat waktu kita akan langsung saja ya. Ini untuk U sama dengan maka didapatkan hasil 2834,6 dengan satuan kilojoule per kilo. Oke. Ini pun caranya sama seperti kita mencari V U. Tinggal mengikuti caranya saja ya. Dan untuk gas ideal itu sama saja seperti ini. Cuma dia dalam tabel itu berbeda. Karena di sini kita contohkan itu superheated pada air, bukan gas ideal. Sedangkan gas ideal itu berbeda sedikit dari tabelnya. Tetapi untuk pengerjaan itu sama ya. Oke, kita lanjut materi yang kedua. Kita lanjut di nomor 2 dengan materi hukum termodinamika 1. Jadi di sini ada soal sebuah tangki rigid mewadahi udara dengan temperatur 652,4 Kelvin dan tekanan 1,8 MPa dan kemudian dipanaskan dengan kalor 800 kJ per kilo. Berapakah temperatur akhir dan tekanan akhir? Jadi yang diketahui di sini data dulu ya. Data. Jadi di sini diketahui bahwa sebuah tangki rigid itu berisi udara dengan temperatur dan tekanan tertentu yang telah disebutkan dalam soal tadi. Kemudian dipanaskan dengan kalor tertentu. Jadi di sini diketahui ditanya temperatur akhir dan tekanan akhir. Oke. Di sini kita buat skema dulu. Tangki rigid. Karena ini dipanaskan, jadi ini anggap aja ini api yang memanasin ya dari tangki rigid ini dengan Qin 800 kilojoule per kilo. Oke. Lanjut, dan datanya temperatur awal dengan 652,4 Kelvin dan pressure pressure awal 1,8 MPa. Maka kita asumsikan sistem ini itu isokorik. Isokorik itu adalah volume tetap pada sebuah sistem. Dan kemudian karena di sini tangki rigid mewadahi udara, maka itu kita asumsikan sebagai gas ideal. Dan ini termasuk di sistem tertutup. Oke, kita lanjut di analisis cara langkah-langkah penyelesaiannya. Kita menggunakan persamaan sama dengan Q M dikali CV temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Maka untuk mencari temperatur akhirnya sama dengan temperatur awal ditambah Q atau kalor atau tenaga ya, kemudian dibagi dengan CV dari gas ideal. Oke. Maka T
akhir sama dengan 652,4 Kelvin ditambah 800 kilojoule per kilo dibagi dengan 0,7 0,76 sorry 0,7 0,776. Untuk CV kita mencari di tabel appendix, tabel A2. Di sini sudah ada gambar ya. Di sini karena temperaturnya itu di atas 650, maka di sini CV-nya diketahui 0,776. Baik. Kita lanjut. Maka temperatur akhir dari sistem ini adalah 1651,6 Kelvin. Kita lanjut untuk mencari tekanan akhir. Oke, lanjut. Jadi kita menggunakan persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 V2. Kemudian karena di sini tidak diketahui volume dari tangki rigid tersebut, maka kita bisa coret. Maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke. Kemudian kita turunkan untuk mencari P akhir, yaitu sama dengan P1 sama dengan T akhir dibagi dengan temperatur awal. Maka P2 itu sama dengan 1,8 MPa dikali 1651,6, yaitu temperatur akhir tadi dibagi dengan temperatur awal 652,4. Maka didapatkan tekanan akhirnya itu adalah 4,55 MPa. Sehingga temperatur akhir itu adalah 1651,6 Kelvin dan tekanan pada tangki rigid akhir itu sama dengan 4,55 MPa. Oke. Selanjutnya materi analisis komponen. Di sini sudah ada contoh soal. Udara mengalir melalui nozzle dengan suhu awal 600 Kelvin dan tekanannya itu 200 kPa dan kecepatan 50 meter per second. Udara keluar dengan kecepatan 300 meter per second dengan tekanan akhir 100 kPa dan mengalami pelepasan panas sebesar min 30 kJ per kilo. Tentukan suhu keluarnya. Di sini sudah keterangan. Gunakan CP sama dengan 1,005 kJ per kilo Kelvin. Kita mulai. Jadi yang pertama itu kita menentukan apa yang ditanyakan dulu. Ditanya suhu keluarnya atau suhu akhir T2. Oke. Setelah itu kita buat data sekaligus skemanya. Ini skema. Ini perumpamaan. Ini nozzle pada injektor. Ini masuk. In, out. Oke. Dengan data yang diketahui, T1 sama dengan 600 K dan kecepatan awalnya 50 meter per second. Kemudian tekanannya itu 200 kPa.
V2 sama dengan 300 meter per second. P2 sama dengan 100 kPa. Kemudian Q yang keluar itu min 30 kJ per kilo. Kemudian asumsi. Jadi kita asumsikan udara yang mengalir di dalam nozzle itu kita asumsikan sebagai gas ideal. Oke. Kemudian steady. Kita masuk di analisis. Analisis dengan persamaan Q tambah kecepatan awal kuadrat dibagi 2 tambah CP temperatur awal sama dengan kecepatan akhir pangkat 2 dibagi 2 tambah CP kali temperatur akhir. Kemudian kita masukkan semua nilai-nilai yang diketahui ke persamaan ini. Ini 30 tambah V1 nya 50 pangkat 2 dibagi 2 kali 1000 ditambah CP nya tadi yang diketahui soal 1,005 dikali 600 dari temperatur awal, kemudian sama dengan kecepatan akhirnya tadi 300 pangkat 2 dibagi dengan 2 kali 1000 tambah CP 1,005 dan temperatur akhirnya yang kita cari di sini sama dengan kita jumlahkan tambah 50 pangkat 2 itu 2500 dibagi 2000 ditambah 1,005 kali 600 sama dengan 300 pangkat 2 itu 90.000 dibagi 2000 tambah 1,005 kali temperatur yang kita cari, temperatur akhir. Sekarang setelah itu kita jumlahkan lagi min 30 ditambah 1,25 tambah 1,005 kali 600 sama dengan 45 tambah 1,005 kali temperatur yang kita cari. Min 30 tambah 1,25 tambah 1,005 dikali 600 itu 603 sama dengan 45 tambah 1,005. Oke. Setelah itu kita jumlahkan semua ini sama dengan itu hasilnya 574,25 sama dengan 45 tambah 1,005 kali 40 temperatur akhir. Kemudian kita pindah ruaskan 1,005 sama dengan 45 ditambah 1,005 dengan temperatur akhir. Sebentar, salah ini. Satu 1,005 dikali T2 sama dengan 574,25 itu dikurang dengan 45, dipindah ruaskan kita. Kemudian 1,005 dikali T2 574,25 dikurang 45 itu 529,25 dibagi dengan ini nanti. Jadi T2 itu 529,25 dibagi dengan 1,005 itu sama dengan 526,25.
K Kelvin. Sehingga temperatur akhir dari sistem tadi itu 526,2 Kelvin. Sedikit info juga untuk CP. Untuk CP, jika di soal itu tidak diketahui, itu bisa dicari di tabel appendix termodinamik dari tabel A2. Di sini sudah tertera di sini, karena tadi kita udara, di sini sudah ada semua CP sama CV-nya. Tinggal disesuaikan aja dengan soal yang ada. Bisa juga dengan misal dengan karbon dioksida, karbon monoksida, semua sudah lengkap ya di tabel. Kita lanjut di materi kontrol massa sentropik. Jadi sini sudah contoh soal. Saya bacakan, sebuah piston silinder berisi 5 kilo uap jenuh air pada 3 MPa. Kemudian silinder tersebut didinginkan sehingga seluruh fluida menjadi liquid jenuh. Dengan tekanan yang sama, hitunglah volume awal dan akhirnya. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah volume awal dan volume akhir. Itu volume awal, volume akhir. Oke. Kemudian skema itu kita asumsikan seperti ini aja. Ini piston, ini kepala piston, oke, dengan 5 kilo uap jenuh air, dengan 5 kilogram uap jenuh. Oke. Setelah itu kita tentukan data yang diketahui. Data yang pertama itu massa. Masanya 5 kilo, kemudian tekanannya dengan P sama dengan 3 MPa. Kemudian asumsi, kita asumsikan dia itu steady. Kemudian isobarik. Kenapa isobarik? Karena dari soal itu diketahui bahwa tekanannya sama. Dari kondisi awal dan kondisi akhir itu tekanannya tetap atau sama. Isobarik. Dan juga energi. Ini energi kinetik dan potensial itu diabaikan. Karena yang di tabel yang saya gunakan untuk appendix itu adanya di KPA. Maka kita konversikan 3 MPa menjadi KPA, yaitu 3000 KPA. Oke. Analisis. Oke. Kita analisis untuk kondisi yang pertama. Kondisi awal atau awal pertama 3000 KPA uap jenuh. T1. Ya, karena kita mencari volume awal dan volume akhir, itu kita menggunakan yang namanya volume spesifik pada tabel. Karena 3000 MPa itu diketahui VG-nya. Itu VG-nya adalah 0,066667 meter pangkat 3 per kilo. Oke. Kemudian untuk kondisi yang kedua, kondisi akhir, itu liquid jenuh dengan VG
sorry bukan VG tapi VF. VF untuk akhir dan VG untuk awal. Itu adalah 0,001217 meter 3 per kilo. Kemudian untuk mencari volume awal kita menggunakan persamaan yang namanya V1 sama dengan massa dikali VG. Kemudian untuk volume akhir kita bisa menggunakan massa dikali VF gitu. Kemudian kita masukkan rumusnya, jadinya karena masanya adalah 5 kilo, jadi 5 dikali 0,6667 3 per kilo. Oke, maka didapatkan hasil itu adalah 0,333 meter pangkat 3. Jika kita konversikan ini ke liter, itu sama dengan 333,33 liter. Oke. Jadi untuk volume awal itu adalah 0,33 meter pangkat 3 atau 333,33 liter. Kemudian kita cari yang lagi yang volume akhir. Kita masukkan 5 kali VF-nya itu tadi sudah diketahui 0,001217 meter 3 per kilo. Kemudian hasilnya itu adalah 0,006085 meter pangkat 3. Jika dikonversi ke liter itu sama dengan 6,085 liter. Oke, jadi sudah diketahui semua untuk volume awal itu adalah 0,33 meter pangkat 3 atau 333,33 liter. Sedangkan untuk volume akhirnya itu 0,006085 meter pangkat 3 sama dengan 6,085 liter. Kita lanjut lagi di materi yang terakhir. Sini ada contoh soal kontrol volume sentropik. Jadi sini ada udara dikompresi menggunakan kompresor dari 95 kPa dengan temperatur 27 derajat Celcius ke 600 kPa di temperatur 277 Celcius. Berapakah efisiensi isentropik kompresor? Ditanya efisiensi kompresor. Oke. Skema. Untuk skema kita gambarkan skema. Ini anggap aja kompresor. kPa di 277 derajat Celcius. Dan di sini ini out, ini in di 95 kPa 27 derajat Celcius. Kemudian asumsi kita asumsikan sebagai steady, kemudian adiabatik. Kemudian kita asumsikan udara tersebut sebagai gas ideal. Oke. Dan juga energi kinetik kita abaikan dan potensial kita abaikan. Oke, baik. Lanjut ke analisisnya. Pada kondisi pertama, kondisi awal itu di 95 kPa.
dan temperaturnya 27 derajat Celcius. Dikarenakan di dalam tabel itu yang diketahui itu adalah Kelvin, dalam temperatur dalam satuan Kelvin, maka kita ubah ke Kelvin. 27 itu sama dengan 300 Kelvin. Kemudian kita cari H-nya. H atau entalpi dari kondisi awal ini. H-nya itu sama dengan 300,19 kJ per kilo. Kemudian untuk PR yang ada di dalam tabel itu adalah sebesar 1,3860. Oke, lanjut ke kondisi kedua. Ini salah. Kondisi akhir yaitu di 600 kPa di temperatur 277 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, itu sama dengan 550 Kelvin. Dan hanya H2 itu sama dengan 554,74 kJ per kilo. Oke. Kemudian kita gunakan rumus PR PR2 per PR1 sama dengan PR2 P1. Kemudian kita pindah PR2 sama dengan P2 per P1 dikali PR1. Itu kita masukkan 600 dibagi dengan 95, kemudian kita kali dengan 1,3860, yaitu PR1 dari yang kita cari di sini. Kita cari awal tadi. Itu sama dengan 8,7536. Kemudian kita mencari kualitas idealnya dengan X 2S sama dengan 8,7536 min 8,411 dibagi dengan 9,031 dikurang 8,411, maka hasilnya adalah 0,55. Oke. Kemudian kita cari yang namanya properti ideal. H2S itu sama dengan dalam kurung 513,32 min 503,02, kemudian 0,55 ditambah 503,02, maka didapatkan hasil 508,68 kJ per kilo. Kemudian setelah mendapatkan semua data ini, kita mulai ke cara untuk mencari efisiensi dari kompresor tadi. Efisiensi kompresor. Oke. Kita menggunakan persamaan W ideal dibagi dengan W aktual sama dengan dikurang H1 min dibagi H2 min H1, maka itu sama dengan 508,68 dikurang dengan 300,19 dibagi 554,74 dikurang 300,19, maka didapatkan hasil 0,879 atau sama dengan 81,9% efisiensinya. Segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.